Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salikin, sejak tadi hawanya cinta Allah dan Rasul. Panjenengan lihat surat Ali Imran ayat 31. Dengan rendah hati semoga Allah menurunkan ilmu baru, sakinah baru, khusyuk yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, Rasul. Ketika kita ittiba, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian atau mencintai kita. Setelah dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul, katakanlah Muhammad, kita disuruh untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imrana, keluarganya Ali Imran, alal alamin, mengalahkan manusia yang ada di alam semesta. Zurriyatan ba'duha min ba'd, anak cucu sebagian atas sebagian. Wallahu sami'un alim, Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Menurut ayat ini ada 5 hamba Allah yang dipilih. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Ali Imran, dan anak cucunya. Semoga kita termasuk yang ini. Sesama yang dicintai ketemu, sesama yang dipilih ketemu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, syaratnya adalah ittiba Rasulullah. Ittiba Rasulullah. Kemarin saya lagi mutalaah kitab Mukhtarul Ahadits. Tiba-tiba menemukan surat Ali Imran ayat 31, dan di sini ada hadis bawahnya, Mas Sidin.
Haddasana Amru bin Ali, haddasana Abu Asim an ibni Jurayj, qala akhbarani Musa bin Uqbah an-Nafi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza ahabballahu abdan, apabila Allah itu mencintai seorang hamba, nada Jibrilah, Allah memanggil malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, Allah, sesungguhnya Allah mencintai seseorang, fa ahabbahu, maka cintai seseorang itu, fayuhibbuhu Jibrilu, maka dengan sendirinya Jibril juga akan mencintai si fulan tadi. Fayunadi Jibril, maka Jibril memanggil fi ahli sama, pada penduduk langit, memanggil, memberikan pengumuman. Apa isi pengumumannya? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu sama. Sesungguhnya Allah mencintai fulan ini. Setelah diumumkan, maka penduduk langit juga ikut mencintainya. Summa yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi. Juga penduduk bumi mencintai yang bersangkutan. Hadis nomor 2, di sini nomor 1419. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka menyatakan perang denganku. Semoga kita waliullah. Walinya Allah apa wali murid? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak mendekat kepadaku seorang hamba yang paling saya cintai kecuali mengerjakan amal ibadah wajib atau fardu. Jadi amal ibadah wajib itu jangan diremehkan, karena itu mampu mengantarkan kepada cintanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatiku kecuali mengerjakan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbau, sampai saya mencintainya. Jadi syarat untuk mendapatkan cinta Allah adalah amal ibadah fardu dan sunnah. Masih ingat? Bagi orang yang jatuh cinta, sunnah itu menjadi wajib. Jemput itu wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi bagi kekasih mewajibkan dirinya. Sholat tahajud itu sunnah, tapi Rasulullah mewajibkan dirinya. Paham? Yang sunnah saja dijadikan wajib, apalagi yang wajib. Kalau kita kan masih kebalik, yang wajib jadi sunnah, apalagi, lu gak jawab sampean. Kita ini masih yang wajib saja seakan-akan sunnah, apalagi yang sunnah. Walau wong sunnah kok. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Ternyata pengertian itu harus diupdate. Sunnah adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Wis jarno ki kapok.
Ya, dulu saya juga mendapatkan pengertian seperti itu. Sunnah adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang diupdate, tidak dikerjakan rugi. Ukuran cinta kita pada wajib dan pada sunnah. Yang sunnah itu seakan-akan wajib karena saking cintanya. Tentukan pilihan mendapatkan cintanya Allah apa tidak. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau sudah aku cintai, maka pendengarannya menjadi pendengaranku, kata Allah. Penglihatannya menjadi penglihatanku. Tangannya menjadi tanganku. Dan ketika dia berjalan menggunakan kakiku. Ini kiasan semua. Lihat orang itu kalau jatuh cinta, kemana-mana terbayang wajah kekasihnya. Rungono Mas Rudi. Silakan jalan ke Royal, lihat jam tangan, kepingin ukono. Kalau tidak kepingin ukono, karena nggak punya uang. Lihat souvenir, teringat dia. Masuk ke toko emas, pokoknya diriku dan dirinya tidak bisa dipisah. Begitulah kekasih Allah, begitulah wali Allah, diumpamakan dia melihat menggunakan mataku, mendengaranku, tanganku, kaki-kakiku. Wa in sa'alani a'taituhu, ketika dia berdoa minta kepadaku, aku beri. Wala inista'adzani la'a'idzannahu, ketika dia minta perlindungan saya lindungi. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ya Allah, kita baca surat Ali Imran dan kita kaji hadis ini, semoga kita menjadi waliullah. Dan semoga kita termasuk yang dipilih. Termasuk yang dipilih. Dan kita berdoa semoga hati kita itu dicintakan sholat dan dicintakan Al-Quran dan dicintakan kepada amal yang mampu mengantarkan kepada cintanya Allah. Jangan main-main, di antara amal yang dicintai Allah adalah sholat, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Rasul bersabda, "Hubbiba ilayya." Buka Masudin, surat Al-Hujurat. Cinta itu anugerah Allah. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Di atas itu ada buku haji, bisa dibawa ke sini. Akan tetapi cinta itu, apalagi cinta kepada keimanan, itu dicintakan Allah. Akan tetapi hatinya itu dicintakan iman. Cinta itu di tangan Allah. Ya. Kalau cinta itu tidak di tangan Allah, lihat saya kasihan kepada orang-orang yang jelek. Itu nanti jodohnya siapa? Sejelek-jeleknya orang itu pasti menginginkan pasangan yang ganteng dan cantik. Terus siapa jodohnya orang jelek ini? Wong dia itu jelas jelek, pasti menginginkan yang
Tapi karena cinta itu sifatnya memaksa. Lapo dengar-dengar sampean. Apa termasuk yang dirugikan? Cinta itu betul-betul memaksa dan aneh. Kalau cinta menggunakan otak kita, tinggi mendapatkan jodoh yang tinggi. Putih mendapatkan jodoh yang putih. Terus ireng itu sapa jodoh nih. Tapi karena cinta itu adalah di tangan Allah, terkadang putih mendapatkan yang hitam. Inilah perbaikan keturunan. Tinggi mendapatkan yang pendek, perbaikan keturunan. Kalau pendek dengan pendek, cinta itu di tangan Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Kalau hati kita itu sudah dicintakan iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman itu menghiasi hati kita, maka dengan sendirinya wa karroha ilaikumul kufra, dibuat benci kekafiran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Kalau kita sudah mendapatkan suasana pengalaman rohani seperti ini, berarti kita termasuk ulaika humur rasyidun. Mereka itu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dan yang dipilih. Sekarang jangan saya tunjukkan doa tawaf putaran yang kedua. Ini kayaknya calon haji semua. Silakan berputar-putar sekarang. Hari ini kan kita tawaf di Pondok Al-Khusu. Zikir tak terputus, Allahnya tak terputus, itu namanya tawaf itu. Ya. Doa putaran kedua tawaf. Di sini ada kalimat Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyanahu fi qulubina, hiasi hati kami dengan iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hampir mirip ya. Bencikan hati kami dengan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk hadiah seperti ini. Allahumma kini adzabaka, ya Allah aku berlindung dari siksamu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari dibangkitkan hamba-hambamu. Allahumma rzuqnil jannata bi ghairi hisab, ya Allah berilah kami rezeki surga, masuk surga yang tidak dihisab. Kalau kita mengandalkan masuk surga dihisab, enggak lulus. Tadi ketika kita selesai sujud tilawah, kita langsung baca surat Ibrahim ayat 40-47, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina. Nah ini, yauma yakumul hisab. Ampunilah diriku, orang tuaku, orang mukmin pada hari ditegakkan hisab. Ngeri gak itu? Kalau kita tidak mengemis ketika masih hidup, nanti kalau dihisab sebaik-baik amal kita, sabarnya, ikhlasnya, insinya itu bagaimana? Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak, Allahumma ja'alni hubbak ahabba ilayya min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, anugerahkan cintamu dan orang-orang yang mencintaimu, cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan air dingin. Tolong perhatikan,
nyambung kepada ilahi anta maksudi, ada di situ. Waridhaka matlubi, ya, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, engkau atasnya. Nah ini, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud, aku tuju. Waridhaka matlubi, yang saya cari-cari adalah ridhomu. A'tini mahabbatak, anugerahkan kepadaku mampu mencintaimu, wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Cinta itu anugerah, ya ada nyanyiannya, ya begini ya. Cinta itu anugerah. Dulu saya contohkan bahwa saya senang cinta warna hitam itu terlambat, terutama celana. Dulu saya paling gak suka warna hitam. Setelah saya paksa ternyata hitam itu netral, betul? Ya. Kita cinta sholat ini terlambat enggak? Apa belum cinta? Mencintai Allah itu kalau tidak diminta berat. Kenapa? Enggak bisa dilihat dengan mata. Ada pepatah mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati. Saya enggak setuju. Saya setuju dengan dawuhnya Gus Miftah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita tidak bisa mencintai Allah dan Rasul. Masih bisa diajak mikir? Kok kayaknya makhluk gaib ini? Masih bisa diajak bercinta dengan Allah dan Rasul? Bercinta dengan Quran? Bercinta dengan hadis? Sesama cinta itu gak ada ngantuk, gak ada jenuh. Cinta itu kalau dari mata turun ke hati, berarti kita tidak bisa mencintai Allah dan Rasul. Karena Rasul tidak bisa dilihat oleh mata. Allah juga tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan anugerah, dibubui, diukir cinta Allah dan Rasul, apa susahnya? Kita ini kan sering cinta bertepuk sebelah tangan kepada perempuan yang cantik atau laki-laki yang tampan, betul? Karena selera kita terlalu tinggi. Nah Allah itu tidak sekedar tinggi, tapi maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Makanya wajar cinta kita selalu bertepuk sebelah tangan, sholat kita bertepuk. Baru bisa cinta kalau DP. Man tawadhu'a rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu akan diangkat. Baik, dari kata-kata a'tini mahabbatak, bawahnya Mas ini, doa i'tidal yang ke-11. Doa i'tidal yang ke-11. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, milikmu segala pujian. Di sini Bu Tuti, Bu Edi, nanti nyambung kepada labbaik Allahumma labbaik, innal hamdan nanti. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Biasanya saya ajari saya memuji yang berkuantitas, katsir, thayyiban, dan berkualitas. Mubarakan fi, mubarakan alai, yang diliputi keberkahan. Kalau secara tekstual itu kan diartikan di dalamnya berkah, di atasnya berkah. Paling enak kan diliputi keberkahan. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, sebagaimana Tuhan kami mencintai dan meridhoi. Jadi ketika i'tidal, doa ini mengemis cintanya Allah, cintanya yang baru diturunkan,
ridhonya yang baru diturunkan, yang tidak sama seperti kemarin. Kama yuhibbu rabbuna wardo. Sampun hafal lagi? Alhamdulillah. Buani sudah hafal? Turun masalah. Begini? Alhamdulillah. Karena penekannya pada kama yuhibbu rabbuna wayar a'tini mahabbatak wa ma'rifatak atau waridhoka matlubi. Pernah kan kita kaji tentang bahwa amal ibadah yang paling tinggi adalah mencari ridho Allah. Kalau masih mencari pahala itu masih di bawah. Ya. Apalagi kalau mencari cinta dan ridho itu lebih tinggi lagi. Kalau amal ibadah mencari ridho dan cinta, pasti semuanya diberi. Ya, betul. Pernah enggak mencintai dan dicintai? Semuanya dikasih? Dikasih, sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cintaku adalah sehidup semati. Gitu sering kita baca, Allah ngomong tek-tek. Betul tak? Wa mahyaya wa mamati. Kekasih itu kadang rela bunuh diri gara-gara saking apanya? Saking cintanya. Kita berani enggak bunuh diri karena Allah? Hah? Enggak berani. Kita berani enggak bunuh diri karena Rasulullah? Enggak berani. Berani enggak bunuh diri karena Al-Quran? Enggak berani. Salat enggak berani. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Saya tadi buat materi pada maghrib sampai jenengan rawuh itu. Tiba-tiba pas wudu, ada yang kurang. Mas Rin kalau ketemu alhamdulillah. Ada yang kurang. Di bawah ini belum ada slide-nya. Akhirnya diingatkan dengan hadis hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wattibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Semoga paham ya Allah. Hatiku dibuat cinta. Perhatikan kata kunci dibuat cinta. Tingkatan Rasulullah itu enggak bisa cinta sendiri. Kembali lagi bahwa cinta itu anugerah. Hatiku cinta melebihi dunia seisinya. 1, perempuan. 2, parfum wangi-wangian. 3 adalah sholat. Cinta kepada perempuan itu misteri. Ya. Hubbiba, di sini lebih hati hubbiba ini hati-hati. Hubbiba, dibuat cinta. Jadi nggak bisa, aku mencintai nggak bisa, tapi dibuat cinta. Jenengan pernah kena pelet nggak? Atau melet-melet? Seperti apa sih kena pelet itu? Gak berdaya. Aslinya saya ini gak cinta, tapi gak tahu ya. Gak bisa menghilangkan, betul? Makanya saya minta dipelet Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Semoga Allah mencintai kita. Semoga Rasulullah mencintai kita. Aduh, langsung turun. Enak mana sih mencintai sama dicintai? Saya itu kalau dicintai itu jual mahal. Mesti minta apa-apa dikasih. Tapi kalau mencintai, Mas Udin paham. Ya, semoga mencintai dan dicintai. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan, cinta ditolak dukun bertindak. Ya Allah, banyak orang tidak sadar bahwa di dalam sholat itu mencintai dan dicintai. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Terima kasih Pak Aris. Makassar dengan Jawa Timur tidak ada jarak. Terima kasih jamaah dari Palem,
Kalau ada cinta itu tidak ada jarak. Ini satu tembok bertetangga, itu rasanya jauh juga loh. Mau apa? Alasan, banyak sekali. Tapi kalau ada jatuh cinta, alasan itu sirna. Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau sih, engkau. Itu jembatannya lagi putus itu. Musola, masjid gak ada jarak. Tapi yang menjadi jarak adalah hati. Ya muqallib, ya muqallib, mintalah dibalik. Dibalik mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul. Jangan-jangan posisi hati kita itu masih dibalik atau dibalik-balik. Karena setan itu, Aba Imam, suka membalik-balik. Hal yang positif dibuat benci, hal yang negatif dibuat cinta, dibalik-balik itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jadikanlah hatiku cinta kepada wanita. Di sini tersirat istriku. Rungono Bu Anis, istriku. Kalau setan kan kebalik-balik, istrinya benci, istrinya orang. Lapo guyu. Kita sudah disenangkan parfum wangi-wangian, masih adakah di antara kita masih alergi dengan wangi-wangian? Masih. Apa dia itu wangi sampai aku muntah? Contoh, adakah saudara kita yang muntah kena bau duren? Banyak. Ngomong, dudu calonnya wong sugih. Saya itu muntah-muntah, Mbak ipar saya itu muntah-muntah. Sekarang itu Masya Allah, suweneng. Anak saya Ilham itu makan sekali di Probolinggo, itu sampai muter-muter, pusing gitu. Saya bilang, paksa nak, paksa, biasa, terus pasang, sugesti. Mungkin otakmu masih kebalik, durian itu enak loh. Betul enggak? Ojo ngomong kolesterol, sih. Nanti dulu itu. Durian itu enak, betul enggak? Makanya pepatah mengatakan ketiban durian. Doorpace yang ada di bank-bank itu kan gambarnya apa? Durian. Durian runtuh. Mas Rudi, tutup belah durian. Kalau belah durian nanti artinya konotasinya beda itu. Betul nggak kira-kira? Saya kembali lagi, senang durian ini juga terlambat. Ya, dulu tuh dibodoh-bodohkan, kamu kok durian kok nggak mau sih? Loh ada yang saudara kita durian itu bau muntah nggak itu? Iya. Nah kita termasuk aliran yang mana? Dulu saya aliran muntah, sekarang berapapun dimakan. Ya, jangan-jangan hati kita itu masih disenangkan di wilayah setan, dibencikan wilayah Tuhan. Minta dibalik, ya muqallib. Ya muqallib, balik ya Allah. Karena hanya Allah yang bisa membalik. Jangan sampai kepada istri kita benci, istri orang. Rumah Allah benci, rumah setan. Loh saya ini ke Malang apa Imam? Itu Masya Allah di situ. Apa nek Malang itu apa? Batu nek Malang itu. BNS apa batu? Ya. Ya. Di situ ada rumah hantu. Itu antrian kepanasan kok rela. Saya itu mau antrian. Loh, Masya Allah, aku duduk hantu ya. Masuk rumah hantu bayar. Dan di dalam itu ditakut-takuti, ikhlas, ridho, daftar ulang, registrasi, DP. Coba musola al-ikhlas, antri enggak masuknya? Hanya satu, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi antri itu.
Rumah hantu itu antri itu. Coba, setan itu kebalik-balik enggak? Rumah hantu antri, rumah Allah sepi. Kalau sepi Pak Yoko ada nih ping pitu ae. Baik, survei dan fakta membuktikan banyak mana senang sholat sama benci sholat. Banyak mana sholat tumak nina lama dengan sholat yang cepat. Coba ini. Justru yang senang lama sholat dibenci. Yang cepat. Senang. Senang dengan senang nanti ketemu, benci dengan benci juga ketemu. Kita itu disenangkan dalam hal apa? Semoga disenangkan dalam hal yang Rasulullah itu juga senang. Jangan sampai kita disenangkan yang setan itu adalah senang. Rame mana masjid dengan pasar? Terus pendukungnya, pendatangnya banyak mana? Makanya termasuk amal yang dicintai adalah al-jihadu, ada di situ fisabilillah, bukan fisabilis syaitan. Ya, berbahagialah kalau kita itu dibuat sibuk, disenangkan di jalan Allah. Berarti hati kita itu channelnya sudah keallahan. Ya, sedihlah kalau hati kita dibuat senang di jalan yang setan. Mintalah ya muqallib, mintalah. Cinta itu adalah anugerah. Kalau kita selalu mengemis cintanya, Allah nanti dijatuhkan cinta. Dan 3 hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Cinta wanita, cinta parfum, dan cinta sholat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Sering saya artikan kalau wanita pakai parfum, ini parfum itu parfumnya badan, tip. Sedangkan sholat, Bu Kiki, itu parfumnya inner beauty. Coba, maksud dibatin sama sih? Ada wanita parfuman sholatnya khusyuk. Wah itu cantik zahir dan batin. Setuju? Wanita cantik suka parfum dan sholatnya khusyuk, bidadari surga. Ya, paham ya? Ini tidak bisa dipisah-pisahkan ini. Insya Allah akan menjadi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jatuhkan cinta kepada istri, suami, anak-anak kita yang selalu menemukan dimensi baru. Paham maksudnya? Selalu menemukan dimensi baru dengan cara mendekati Allah. Masuk. Buka masjidin kalau ketemu, ada segitiga rumah tangga. Ketika suami itu mendekati Allah, istri mendekati Allah, tambah jauh, tambah dekat, tambah jauh kan? Kayaknya belum paham. Ketika istri mi'rad mendekati Allah baik dengan sholat, dzikir, amal soleh, kemudian istrinya juga naik mendekati Allah, semakin dekat. Nah dekat ini bukan namanya tahaba fillah, dicintakan karena Allahnya, bukan fisiknya. Dicintakan karena Allahnya, atau dicintakan Allah, atau dipertemukan Allah. Gini channelnya sama, oke, connect, ya frekuensinya sama. Sekarang dibalik, ketika suami jauh dari Allah, ketika istri jauh dari Allah, jauh enggak ini? Alamat perbedaan, ngomong loh gagal paham. Ditukokno cincin loh, saapi-api, malah suuzon. Wes, angel. Nah kita ini dengan suami sering ini apa ini?
Anu Ustaz, delok kalender ya. Gimana Pak Haris? Tidak hanya kepada suami istri ya Pak Imam, tapi kepada seseorang juga begitu. Ketika kita dekat kepada Allah, maka nanti akan didekatkan dengan orang yang juga dekat dengan Allah. Didekatkan oleh Allah, dicintakan Allah, dipertemukan Allah. Betul ya, kira-kira ya? Indah gak kira-kira? Indah. Kalau cinta karena fisiknya ada masanya, ada jenuhnya. Tapi kalau karena Allah, insya Allah tidak jenuh. Makanya ketika kita jenuh kepada istri atau suami, hati-hati, mata kita ada setan. Atau istri kita ada mata setan. Makanya ada istilah mata kuda. Sekali lagi, setan itu dibalik-balik. Kepada istri suami jenuh, kepada orang lain. Kayaknya kita ini ada setannya deh. Sholat, jenuh, rekreasi, nagih, nang pasar nggak tahu waktu. Ya Allah, mari kita meraih dan mengemis cintanya Allah. Kalau kita mendapatkan cintanya Allah, maka diumumkan malaikat Jibril. Seneng gak kira-kira? Dan penduduk langit mencintai, penduduk dunia mencintai, dan alam semesta mencintai. Raihlah cinta yang punya dunia. Jangan mencintai dunia. Kalau mencintai dunia, nanti dunia itu yang akan menyiksa. Dulu nggak punya HP, ketika punya HP, tiba-tiba HP-nya itu jatuh. Sakit nggak? Sakit. Mas Rudi dulu tidak pernah mencintai seseorang. Ketika seseorang itu diambil orang, stres. Man ahabba say'an fahuwa abdu. Siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan menjadi budaknya. Silakan hati kita jatuh cintakan kepada mobil. Dibersihkan, dirawat, diservis, kemudian apa lagi? Dikasih souvenir apa namanya itu? Aksesoris, ngomong aksesoris kok souvenir. Aksesoris dan sebagainya. Siapa yang cinta kepada sesuatu dan seseorang, fahuwa abdu, maka dia akan menjadi budaknya. Dan sebentar lagi dia akan disakiti oleh sesuatu atau seseorang yang dicintai. Tapi kalau cinta Allah dan Rasulullah tidak pernah mengecewakan. Ada apa dengan Allah? Wong Allah tidak pernah mengecewakan, tapi kita kok tidak berusaha mencintai. Ada apa dengan setan? Wong kita selalu ditipu oleh setan, kok menjadi bestie. Ada apa? Berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, saya didatangkan beberapa buku, ini hasil dari manasik. Didatangkan buku ini loh, buku ini kayaknya buku biasa, tapi bagi saya itu hidayah. Ilmu-ilmu baru yang luar biasa. Kemarin ambil koper dari kementerian, dari Depak, itu ada buku lagi, bagus sekali. Mungkin bagi orang itu biasa, tapi bagi kita yang haus akan ilmu, walaupun buku saku, itu rasanya ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah doa-doa kami itu dikabulkan Allah SWT, dicintakan ilmu, apalagi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Coba silakan rendah hati, pasti nanti akan menemukan ilmu baru. Pak Yoko, ilmu baru itu tidak hanya artikulasinya beda, kadang ilmunya sama, tapi makjelebnya itu loh. Gak tahu jenengan ini sudah jenuh gak baca doa ini? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rasakan, ya Allah lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak tenang atau kenyang, dan doa yang tidak terkabulkan. Zaman modern ini semakin di mana-mana ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi kenapa orang tidak takut? Dua, semakin zaman yang khusyuk sama yang tidak khusyuk itu semakin tidak khusyuk. Tapi kenapa tidak minta perlindungan? Tidak minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Salat tidak khusyuk, baca Al-Quran tidak khusyuk, sholawat tidak khusyuk. Ya, kemudian semakin hari ini KPK luar biasa. KPK luar biasa menunjukkan bahwa ada saudara kita yang banyak punya harta tapi tidak pernah kenyang. Semakin dimakan, semakin diminum, semakin haus. Tapi ada saudara kita biasa-biasa saja tapi perasaan cukup. Wa min nafsin la tasba, lindungi daripada jiwa yang tidak pernah tenang. Orang dikejar KPK itu tenang apa gelisah sih? Nah itu. Nah kita itu sering tenangnya apa gelisah? Kita lei. Kenapa tidak berdoa ini gitu loh? Wa min da'watil la yustajabu laha. Lindungi daripada doa yang tidak dikabulkan. Doa kita itu sering dikabulkan apa ditolak sih? Tolong perhatikan, saya ketika mengamalkan ini, ternyata tidak hanya punya arti lindungi dari doa yang tidak dikabulkan, tapi lindungi dari doa yang tidak ada rasanya, tidak ada sirnya, tidak ada enaknya. Semoga paham. Doa yang hambar, doa yang tidak dua arah itu loh, gak enak temen loh. Ya Pak Yogo, Pak Yogo jenengan silakan ngomong kepada seseorang, kemudian gak direspon, itu ada rasanya enggak? Ngobrol, kemudian nyambung, ada rasanya enggak? Kenapa orang itu tergesa-gesa mulai takbir sampai salam? Karena tidak ada dua arah. Wa min da'watil la yustajabu laha. Ketika doa ini ada rasanya, Rabbighfirli, dan itu enak, apa tergesa-gesa melanjutkan? Enggak, diam di situ, diam sampai nanti rasanya habis, sampai nanti dipindah, warhamni, sayangi ya Allah, dicari itu, sir, ser, ter, sama-sama, sir, ser, ter, dicari. Rasul mencari itu, yabtaguna fadlan minallahi warid, dicari itu. Ustaz gak usah nemen opos intilai Ustaz, wis repot wis musuh ngene iki wis angel. Enggak kul atiullaha war rasul, enggak taat kepada Allah dan Rasul. Rasul itu salatnya seperti itu. Mintalah kalau belum dicintakan. Ya, mintakan. Rabbighfirli warhamni. Ini ada sirnya semua. Wa min da'watin la yustajabu laha. Lindungi dari doa yang tidak ada sir, ser, ter. Wes. Pak Gofur seharusnya kajian ini ngomong pentung sama Pak Gofur. Sing ngantuk pentungan wes. Kok iso nang Gusti Allah meremelek gitu. Gak akan bisa melanjutkan. Kembali lagi dari Mas Idin. Inilah ya, wa min da'watil la yustajabu laha. Ini kan sering diartikan lindungi dari doa yang tidak dikabulkan, lindungi dari doa yang tertolak. Itu juga tersirat lindungi dari doa yang tidak ada rasanya, sir, ser, ter. Sebuah perkataan itu kalau ada rasanya tidak ingin melanjutkan,
sampai rasanya itu habis. Jenengan pernah pesta enggak? Ya, itu kalau lagi makanan enak, diam di situ, lapo gak pindah, durung entek. Ngene jamaah gak paham gak sanok ustadz ya, kasih contoh kayak gini nih, ya Allah. Nah, wa min da'watin la yustajabulaha, Allah dan Rasulullah minta bersihkan hatimu. Listrik itu tidak akan ada setrumannya, ya Pak Nurikan, tidak ada setrumannya. Kalau ya ada isolator, ada penghambat, ada hijab, kok nggak ada rasanya ya, kok nggak ada rasanya, gitu ya, pelan-pelan. Ilmu yang manfaat itu menjadikan hati khusyuk. Coba ketika ilmu itu disampaikan dengan hati, akan masuk ke hati dan akan ada rasanya. Betul? Dan ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk akan menjadikan hati tenang. Jadi 4 hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Perhatikan, ketika hatinya khusyuk, maka yang disampaikan ilmunya manfaat. Ketika hati khusyuk, pasti insya Allah minan jiwanya itu tenang. Ketika hatinya khusyuk, maka doa-doanya itu ada rasanya dan besok kun fayakun. Sering terjadi. Nah, kita ini sering terjadi berbalik dengan ini, berbalik dengan doa ini, apa nyata? Ya begini. Oke, jenengan saya ajak mikir, ilmu manfaat sama tidak manfaat banyak mana? Banyak tidak manfaat. Kenapa kita tidak minta perlindungan? 2, khusyuk sama tidak khusyuk banyak mana? Banyak tidak khusyuk. Kenapa tidak minta perlindungan? Gelisah sama tenang banyak mana? Gelisah. Kenapa tidak minta perlindungan? Ditolak sama diterima, sering mana doa kita? Delok wajah-wajahnya ketok. Sering ditolaknya itu loh. Lihat saya, orang keluar dari masjid, wajah ditolak sama diterima, itu kelihatan. Lah polo mesti ke masjid, mbu, apa mana sandal hilang, tam salah kabeh. Langsung lihat CCTV itu. Ya Allah, semoga dipahamkan. Kenapa banyak orang kok tidak takut dan tidak mengamalkan doa ini? Ustadz, karena yang ditolak itu lebih banyak, yang diterima sedikit. Loh, maksudnya apa? Konyolnya akeh. Kenapa banyak orang itu tidak khusyuk, kok enggak wedi ya? Ya memang Quran itu enggak wedi itu karena enggak ngerti. Jangan pernah jejer enggak? Kemudian ada orang 5, 1 tok yang ditakut-takuti jin. Oh, ya Allah, si jare wong 4, oh napa? Dia enggak takut, enggak ngerti. Paham? Betul enggak? Kenapa banyak orang itu tidak khusyuk kok enggak takut? Ya karena hatinya tidak pernah terjadi penampakan khusyuk. Akhirnya tidak punya pembeda. Tidak punya pembeda. Orang takut itu karena tahu, betul? Silakan jenengan beli rumah baru. Itu biasa-biasa saja. Besoknya tetangganya bilang, "Sampean beli rumah ini?" "Iya." "Oh, angker itu. Kamar depan itu ada perempuan." Terus di dapur itu sering ada kotek-kotekan M1. Begigi. Itu otak ketika belum masuk informasi negatif enggak ada sama sekali. Tapi ketika sudah masuk informasi itu, mulai masuk itu merinding. Apa mana ditinggal ijen.
Tahu dan tidak tahu itu beda. Ya Bu Anis, silakan jenengan perjalanan malam, kan nggak tahu mendung. Iku gak ono udine blas. Tapi kalau siang, panik. Bisa dipahami? Tahu mendung sama tidak tahu mendung, enak mana? Ah, tapi langsung geloncong. Ya Allah. Akhirnya saya mau bertanya, jenengan pilih mana? Banyak tahu atau tidak tahu? Apa Imam, pilih mana? Banyak tahu apa tidak tahu? Bagus. Mintalah kepada Allah banyak tahu yang positif. Dengan nanti kalau tahu bahwa 2 jam ke depan kecelakaan, takut nggak? Wes aku gak metu-metu. Ternyata keluguran genteng. Ternyata takdirnya itu keluguran genteng. Tahu yang positif-positif saja. Terutama istri. Kalau waktunya tidak dikasih tahu Allah, jangan buka HP suami. Kasih tahu yang baik-baik saja ya Allah. Karena tahu itu akan mempengaruhi perasaan dan sikap kita. Tahu yang baik-baik saja. Kalau tahu-tahu yang baik saja, berpikir kita itu positif. Tapi kalau tahu kita itu negatif, suuzon. Betul nggak kira-kira? Betul ya? A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Kasih tahu cintamu, pengetahuanmu ya Allah. Masih ingat? Kekasih dengan kekasih itu pasti cari tahu. Sifatnya bagaimana, makanan kesukaan bagaimana, minumnya bagaimana. Betul ya? Dan selalu mengamati. Kekasih dengan kekasih itu selalu mengamati. Lihat pelan-pelan. Orang mukmin dengan Allah itu selalu mengamati dan diamati. Gerak-geriknya mengamati dan diamati. Sampai parfumnya itu loh, modelnya tahu. Ngoroke tahu. Apakah kita dengan Allah seperti itu? Harus seperti itu. Dan tidak puas dengan tahu. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Kami belajar selalu membaca Al-Asmaul Husna, Bu Anis, tapi tidak merasa tahu. Ajari ya Allah, ajari ya Allah. Namamu satu saja maha, apalagi 99. Mas Rudi namanya berapa Mas Rudi? Situ ae kabotan ngus loro-loron sampean. Arek iki anu kabotan jeneng iki. Akhirnya apa? Cai kemudian diganti. Ya Allah, Allah itu punya nama berapa sih? 99 kan. Satu saja itu maha. Jangan pernah merasa sudah tahu. Allah itu maha. Kasih tahu ya Allah. Agar semakin mengenal dan dikenal, mencintai dan dicintai ya Allah. Jadi jangan pernah merasa khusyuk. Khusyuknya Allah itu maha. Kalau kita merasa tidak khusyuk, nanti akan dikhusyukkan dengan dimensi yang lebih dalam ya Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban. Mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ya Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Maafkan kami ya Allah, sering merasa sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma ta'asar. Ya Allah, kami bersalawat kepada Rasulullah, sampaikan
Kami kepingin lebih kenal ya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, mencintai dan dicintai. Zikir fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yang hadir ini bersama keluarga besarnya, jadikan kekasih-kekasihmu, wali-walimu ya Allah. Kumpulkan kami dengan kekasih-kekasihmu. Perhatikan, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga kita mampu bersanding dengan para nabi, orang-orang soleh. Sama-sama Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baik, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir itu bersanding dengan Allah, para nabi dan orang-orang soleh. Banyak yang gak kuat, banyak yang gak betah. Semoga paham. Terkadang sholat itu yang ditunggu Aba Imam tahiyat akhir. Bukan bersandingnya, tapi nang mari. Terbalik gak kira-kira? Kekasih dengan kekasih itu tidak ingin selesai dan tidak kepingin terputus. Perhatikan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Saya gak punya apa-apa, miliknya Allah semua. Penghormatan, keberkahan, kebaikan, rahmat itu miliknya Allah. Nyambung kepada innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semoga tahiyat akhir kita itu laksana haji dan umroh kita. Melepaskan diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Sama-sama at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Melepaskan dari ada menjadi tidak ada. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini kalau ditarik kan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu yang menjadikan isolator kepada Allah tidak nyambung. Assalamualaikum kepada para nabi tidak nyambung. Dan tidak nyambung kepada assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Paham maksudnya? Jadi tahiyat itu bersanding dengan Allah, para nabi dan orang-orang soleh. Karena pada hakikatnya para nabi, ayuhan nabi, ibadillahi sholihin tidak pernah mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hidup itu. Ruhnya hidup. Ruhnya hidup hanya nyambung kepada orang yang sholat, ruhnya hidup. Hidup dengan hidup. Coba Bu Anis silakan buka AB. Saya buka AB. Loh Bu Anis online ya.
Sesama online nyambung nggak? Iya. Yang offline nggak bisa lihat yang online, tapi yang online bisa. Hati hidup itu kayak gitu apa Imam? Hati hidup bisa melihat hati mati. Tapi kalau hati mati, oke. Hati khusyuk itu bisa melihat hati yang tidak khusyuk, tapi hati yang tidak khusyuk tidak bisa. Silakan jenengan bangun dari tidur, bisa melihat yang masih tidur. Loh, kayaknya bingung. Ya karena tidur semua. Bagi yang tidur tidak tahu siapa yang bangun. Oh, mulai paham. Bangun ya ayyul muzammil. Sesama yang bangun tahu? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sesama hati yang hidup. Oh, begini. Zikir begitu, baca Al-Quran begitu. Sesama qori itu tahu, oh ahli itu. Sesama ahli masak itu nyekeladenge, oh temenan itu. Ngirisi balik-balik Mas Dudi. Sesama ahli silat, lihat pukulannya, lihat gerakannya, paham. Sesama ahli ma'rifat, paham. Sesama ahli silat, paham. Sesama masak, paham. Masih ingat Mas Udin paham itu. Persis seperti kapur barus di kamar mandi. Kamar mandi itu ada bau busuknya. Tapi kalau ada kapur barus menjadi, semoga kita bisa mencium bau orang soleh di sini. Ada orang soleh di situ, ada para nabi di situ, harum di situ. Harum di situ. Jadi seakan-akan ketika kami di Raudhah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rukukku loh, ya koyok nguniku, tapi masih jauh. Ngerti? Sujudku ya seperti itu. Apa? Gak mau selesai. Tahiyat akhirku, koyok nguniku, gak kepengen selesai. Tapi kita masih, ya ini yang saya tunggu-tunggu Ustaz. Apa mana kalau sholat tarawih? Ngatasi jenengan Pak Yogo. Pak Yogo kalau tarawih jadi imam apa makmum Pak Yogo? Hati-hati jangan main-main, tahiyat ini adalah rukun. Sholawat ini juga rukun. Yang sunnah nggak dibaca pun aslinya itu loh. Tapi ini jangan main-main tahiyat akhir ini. Masuk rukun. Sholawat itu juga rukun sholat. Jangan main-main. Karena di situ suasana bersanding. Lihat suasana bersanding dan semoga kita disandingkan. Disandingkan. Disandingkan Allah. Siapa yang disandingkan? Hatinya yang bersih. Siapa yang disandingkan? Yang selalu ngemis minta disandingkan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Minta disandingkan. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi tolong ketika tahiyat akhir sholawat itu sisipkan, sandingkan ya Allah. Wadkhuli fi ibadi. Nyambung ke Al-Fajr itu loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, dimasukkan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan bertahiyat bersanding dengan Allah, para nabi, orang-orang soleh, sama-sama bersandingnya dan sama-sama pulangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nanti kita tawaf ini. Tawaf. Perhatikan, tasbih itu ada apanya? Benangnya. Kalau enggak ada benangnya, ambyar. Kita sering ambyar. Apa itu? Karena hatinya kan nggak ada talinya, nggak ada tali Allah kan, nggak ada tali wa'tasimu bihablillah, ya ambyar.
Ternyata talinya apa? Kul atiullah. Talinya itu sama-sama ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Al-Quran. Itu menjadi tali. Ada yang mengistilahkan tali, ada yang mengistilahkan silsilatun. Begini silsilatun apa? Mas Rudi ini silsilah siapa? Joko Tingkir, Joko Bodo. Silsilah itu rantai, dan rantai itu saling kait mengkait. Silsilah. Mas Rudi silsilah siapa? Ojo-ojo pedot enggak. Semoga kita itu nanti bersilsilah orang-orang soleh dan para nabi. Sering saya katakan ternyata saya dan itu insya Allah silsilahnya sama. Semoga kita silsilahnya orang soleh yang dulu ada doa nenek moyang panjenengan dan ada doa nenek moyang. Nah, akhirnya sekarang dipertemukan. Kira-kira iya apa ya? Silakan dicari ya. Silakan dicari. Kalau tidak ada doa, nggak akan kuat. Contoh yang paling gampang, banyak yang betah duduk lama di depan Quran. Oke, sekarang di depan laptop. Oke, nobar. Semoga jenengan kuat menatap Ustadz, ya. Dan saya kuat juga menatap jenengan. Betul-betul sering lihat saya itu kembar. Di sampingnya kopi orang gelas kok. Kembar itu loh. Ini gak ada kembar ini namanya ini Ini gak ada kembar. Kalau sudah asyhadu alla ilah, semuanya tidak ada. Illau. Nah, Tuhan kita kembar, wondelok Ustadz kembar wujud koyong ini. Untung Bu Kiki ya Bu Tuti gak ustazah. Kan lemu. Lemu ngono kayak kembar. Jangan-jangan Tuhan kita itu masih kembar gitu loh. Belum illallah. Makanya di sini ada ihsan Allah, ada ihsan Rasulullah, begini. Seakan-akan melihat Allah dan seakan-akan melihat Rasulullah. Seperti apa? Jawabannya anugerah. Nah ini yang dikatakan cinta dari mata turun ke hati. Belum tentu. Oke, sekarang masuk. Jenengan lihat saya itu seakan-akan kenal lama apa baru? Gak ketok belas. Kalau orang mukmin itu seakan-akan lama. Karena sudah ketemu dalam doa. Itu tandanya ada mukmin, betul enggak? Jenengan kalau ketemu si fulan, kok kayaknya lama? Ya itu, karena secara jiwa itu sudah nyambung. Ya, sekarang saya tanya kepada istri. Ya Allah, itu hebatnya doa dengan doa itu. Ketemu sudah lama ketemu. Tinggal mencocokkan saja. Semoga persahabatan kita abadi nggih. Istiqomah, ya Allah istiqomah. Saya itu loh nggak pernah mikir kenapa ketemu sama Mas Rudi seperti ini. Bilal bin Rabah. Ya Allah, betul enggak? Saya ini dipaksa Allah untuk ketemu Mas Rudi ini. Tapi Allah itu kalau memaksa itu indah, betul enggak? Indah. Makanya ada istilah enak mana bertemu atau dipertemukan. Enak dipertemukan itu happy ending ya Allah. Oleh karena itu jangan sampai pernah bosan berdoa Rabbi habli hukna wa alhiqni bisolihin. Kalau panjenengan selalu doa ini, insya Allah hari ini akan dipertemukan siapa, itu tinggal membaca. Hari ini dipertemukan dengan kekasihnya Allah siapa. Ini doanya Nabi Ibrahim ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Sampun diamalkan? Ki akeh Ustaz tunggu ki. Ya Allah.
Ini doanya Nabi Ibrahim. Satunya Mas Didin. Doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Gini loh, doanya Nabi, dialog batin jiwanya dengan Tuhannya. Kalau kita mengamalkan, ya ketemu jiwa. Dan kira-kira yang bersangkutan nabinya seneng enggak? Loh jejakku kok diikuti. Itu namanya kul atiullah wa rasul. Makanya motivasi saya adalah ketika saya tidak berdoa berarti saya putus dengan Allah. Tapi ketika saya berdoa itu saya jadikan saya berdialog dengan Allah. Berarti kalau kita bosan, kamu bukan kekasihnya Allah, gitu aja. Untuk motivasi bahwa kita itu berdoa terus. Ngerti maksudnya? Ya. Ini adalah dialog para kekasih Rasul dengan Tuhannya. Kalau hati kita itu sudah terpanggil, berarti channel kita itu mulai sedikit sama. Saya bilang sedikit sama loh ya. Sedikit sama. Supaya kita itu selalu mengemis. Nanti kalau diamalkan bertambah, ya. Diamal terus bertambah, dan beliaunya kenal enggak? Kira-kira yang almarhum dia apa kita yang almarhum? Jangan paham ini. Apa? Aku ngamal ngene-ngene gak diijabahi. Oh, almarhum sampean iki. Orang yang beramal berakhir seperti itu. Almarhum. Jadi ruhnya itu ada di kalimat-kalimat ini. Makanya saya istilahkan aromanya, harumnya itu ada di situ. Dan ayat ini sebagai saksi perjalanan rohani ruhnya Nabi bersama Tuhannya. Kalau kita sudah terpanggil mengamalkan, berarti channelnya sudah sama. Pertanyaan saya, apakah doa ini sudah memanggil ruh jenengan? Apakah sebatas diperintah oleh Ustadz? Memang terkadang Ustadz itu sebagai wasilah hidayah. Betul ya Mas Pria? Setelah diamalkan, kok jenengan sudah merasakan, oh makanya doa itu memanggil ruh, memanggil hati yang sama. Saya dulu pernah menghafalkan doa iftitah panjang, gak wapal-apal. Ternyata apal itu timingnya rahasia Allah. Ketika waktunya timing, loh kok gampang. Ngerti maksudnya? Punya pengalaman seperti itu? Ya betul ya, berarti ada si fulan hamba Allah perempuan. Ya Allah Ustadz, ini saya hafalkan di rumah gak hafal-hafal. Bareng ditalaki kajian Senin, kok gampang? Ya setane akeh. Betul apa tidak? Betul ya? Jadi jenengan itu termotivasi menghafalkan doa itu lewat pintunya Ustadz siapa, itu harus disyukuri. Berarti dibuka oleh hamba Allah itu. Ngerti? Itu kalau gak disyukuri, Mas Suci, awas lu yo. Kalau gak disyukuri, tak kirim Al-Fatihah, apa jenengan kirim Al-Fatihah saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.